Anak perempuan itu cenderung lebih mudah diem, nurut sama orang tuanya. Terus betul Bu? Kalau anak laki-laki baru ditinggal bentar kadang-kadang sudah hilang gitu ya. Tiba-tiba kecemplung sumur gitu ya. Nah, itu karena saking ekstrimnya permainannya gitu ya. Baik, itu anak laki-laki sama anak perempuan memang beda secara psikologinya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekali lagi sifat yang mereka gemari permainan. Kalau anak main jatuh, nangis Pak tadi Pak ya. Kalau nangis biasanya ibu-ibu diapain sama anak-anak? Bapak-bapak biasa diapain Pak? Bapaknya dijiwet sama saat nih bapaknya gitu ya. Biasanya diadukan. Anak nangis, Pak tadi nakal Pak, yang nakal siapa? Batu di jalan. Nah, kata anaknya gitu. Karena sudah Pak, buat dia jatuh. Bapaknya mukuli batunya, anaknya seneng luar biasa. Ada batu, Pak. Gitu ya. Itu ngadu. Makanya Bapak Ibu anak muda kita, termasuk orang-orang tua hari ini, semenjak ada TikTok, semenjak ada Instagram gitu ya, ngadu nggak sama orang tuanya, tapi ke media sosial gitu ya. Ya, yang nem-nem nih Pak ya, anak-anak muda kita habis diputusin, lapor ke media sosial gitu ya. Oh, mama papaku jahat, lebih baik aku nggak usah hidup gitu ya. Itu nek bar niku malaikat Israel lewat, amin gitu ya. Bar niku Sherlock bos datang nih. Terus pripun niku. Katanya tiang jami langsung serupuk ketiban Honda, remuk Honda. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bedakan, Pak. Fase anak-anak kita itu fase lemah. Kalau dalam Islam itu 7 tahun awal itu fase bermain, ngerti ya? Fase raja dimuliakan. Yang fase 7 tahun berikutnya sudah fase apa? Sebagai tawanan. Artinya mulai dididik kemandirian, disuruh sana sini. Tapi Bapak Ibu, anak laki sama perempuan itu beda lah. Kalau perempuan itu biasanya multi talent, terus badan. Ibu-ibu masak di rumah sambil nyuci, sambil ngomong anaknya, sakit boten Bu. Sakit. Kalau laki-laki biasanya boten sakit. Makanya ibu-ibu kalau ngengker anak laki-laki atau suami ya, disesuaikan kapasitasnya Bu, gitu ya. Pak nanti tolong belikan sayur tempe di sayur sebelah. Oh iya Pak, jangan lupa nanti mampir di rumahnya Bu Darmi ngambil pesanan Ibu. Oh ya Pak, nanti kalau ngambil pesanan jangan lupa nitipannya Ibu dititipkan Bu Darmi. Ya gitu ya. Nanti setelah Bu Darmi jangan lupa bayarkan utangnya Ibu gitu ya. Ada siapa Bu? Sama Bu Narsi. Ya gitu ya. Setelah semua ini diberikan ternyata baru langkah keluar dari rumah blank gitu ya. Itu laki-laki. Hey, biasanya gitu Pak. Orang saya kemarin itu sebenarnya nemenin ibu ke Bogor Pak Bu gitu. Cuman karena ibu akhirnya sudah bareng rombongan 3 mobil dengan keluarga, saya akhirnya memutuskan sudah nggak usah ikut lah karena habis paksos capek sampai rumah malam itu. Kemudian langsung di rumah ada sayur, kayaknya perlu dipanasin gitu ya. Sambil nyuci pakaian, sebenarnya cuma enak Pak. Kan mesin cuci itu cuma diputer gitu. Cuman saking capeknya laki-laki itu boten multi talent. Satu nyambi ngidupin air, nyambi nyuci pakaian, nyambi manasin sayuran. Akhirnya sayur gitu ya, gosong sampai semen. Itu ya Allah, saya sadar diri ternyata lelaki itu nggak bisa multi talent. Maka bersyukur gadah karo jenengan yang luar biasa. Mudah-mudahan keluarga dunia, keluarga lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau fase yang kedua Pak, kuat. Kalau bahasa Allah pakai kuwatan kan ngerti gitu. Itu berarti kekuatannya nggak cuma satu hal. Itu namanya dalam bahasa Arab disebut ismun nakirah. Tandanya apa? Diakhiri dengan tanwin. Kuwatan, gitu ya. Contoh, gambarnya ngeten Pak. Apa ayat ini? Fa inna ma'al usri yusran. Al usri kesulitan itu pakai alif lam. Ngerti nggih?
Sedangkan yusron itu pakai tanwin, gitu ya. Bedanya di sini. Kalau kesulitan kok disebut 2 kali pakai alif lam, itu namanya disebut ma'rifah, yang menunjukkan kalau 2 kali disebut tetap hakikatnya berapa? Jelas satu kesulitannya, gitu loh. Yusron pakai tanwin itu berarti nakirah yang tidak didefinisikan secara rinci. Kemudahannya berbagai cara Allah siapkan, gitu loh. Berarti minimal satu kesulitan diambil berapa kemudahan? 2 kemudahan. Ayatnya gitu, Pak. Ya Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusran. Kan gitu. Sesungguhnya bersama satu kesulitan, cara terjemahannya berapa tadi? Minimal diambil 2 kemudahan. Karena yusran itu isim, bentuk kata yang tidak definitif, umum gambarannya. Mudahnya gimana? Terserah Allah. Bisa dengan cara dari orang ini, bisa dari cara orang ini, bisa dengan cara sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau hari ini merasa diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, yakini bahwa Allah tidak mungkin menguji kita di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masya Allah. Dan konsep kesulitan tadi pasti minimal diambil 2 kemudahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah anak-anak. Makanya yang kedua, kuatan ini kuat dalam segala hal. Fasanya kita anak-anak muda, Pak, Bu. Kalau jenengan punya anak muda, sudah saatnya anak muda itu nggak ditimang orang tuanya lagi. Sudah nggak saatnya digandeng orang tuanya lagi, tapi sudah saatnya gandeng siapa? Orang tuanya. Kan rotasi hidup itu kan gitu, Pak Bu. Yang kecil kita dulu ditimang, kemudian digandeng, makin besar kita digandeng sudah nggak bisa, lebih tinggi anak kita kadang-kadang gitu ya. Sudah saatnya nggak digandeng lagi, tapi kadang-kadang cuma dirangkul gitu ya. Rangkul pun kadang-kadang kita sudah nggak kuat. Anak kita lah yang nanti akan merangkul kita, anak-anak kita lah yang nanti akan menjadi aset kehidupan kita di masa mendatang. Maka Bapak Ibu, saya sering sampaikan di mana-mana. Kalau ada anak kita umur, ya Allah, seanak usia beliau masih 10 tahun misalkan atau 7 tahun, kok ikut kita sholat di masjid, ya Allah, mahal itu mereka. Anda punya anak S1, S2, S3, ngomong boleh, S-dung-dung, profesor misalkan. Kalau sampai ngaji nggak bisa, itu ya Allah, cuma Anda banggakan di dunia, nggak sampai Anda banggakan di akhirat, gitu ya, Bapak Ibu. Karena yang terus mengalirkan 3, salah satunya wa waladin salihin yad'ulah, anak salih yang mendoakan siapa? Kedua orang tuanya, gitu loh. Makanya saya sampaikan ke takmir-takmir, Pak, kalau ada anak-anak kita yang membersamai kita, terus disabari. Karena mereka lah nanti yang akan meneruskan soft sholat kita. Barangkali nanti pas kita meninggal, mereka lah yang akan membawa keranda wafatnya kita nantinya. Dan yang paling mahal, mereka lah yang nanti akan menjadi imam sholat jenazahnya kita nantinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah konsep kekuatan. Yang ketiga adalah fase lemah dan berubah. Kira-kira fase apa nih Bapak Ibu? Fase tua, gitu ya. Inilah fase lemah kembali dan berubah. Fase kita ini kan sebenarnya cuma gitu ya. Lemah, kuat, fase muda, lagi. Setelah muda, kemudian apa mulai? Lemah kembali dan berubah. Kemudian kita dimakamkan oleh orang-orang di sekitar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pegang nasihat Nabi ini Bapak Ibu. Karena kita sudah punya bekal umur, maka tugas kita 5. Apa kata Nabi? Irtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa kira-kira Bapak Ibu? Yang pertama, syababaka qabla haramik.
masa mudamu sebelum datang masa tua. Bapak Ibu, tua sama muda, potensi amalnya saat usia muda atau tua? Tua. Bapak Ibu, kalau dari perbandingan orang tua ibadah itu mayoritas karena sudah tahu bakal gitu ya, ngetos. Tapi kalau anak muda kok mau taat sama Allah, gitu ya. Anak muda kok ngurusi masjidnya Allah, itu anak muda mahal. Jenengan punya anak, kok mau ngurusi urusan umat itu, capek-capek usia mudanya, aset untuk jenengan nantinya itu nanti. Ya Allah, gitu ya. Nah, punya anak S3, ngaji pun nggak bisa, saya sedih luar biasa Pak. Kawan kami di rumah, itu saya dulu sampaikan di rumah Bu Aziza, itu ada orang yang mohon maaf, sakaratul maut Pak. Pernah ningali orang sakaratul maut Bapak Ibu? Pernah ya? Biasanya cuma mangap-mangap gitu Pak ya. Kalau saat itu saya kebetulan diminta untuk doakan Pak Bu, gitu ya. Saya netizen boten pakai mic pripun Pak. Buat apa-apa gitu. Kalau saya enak pakai nggak pakai mic. Suara saya dengar Bu? Yes, jelas gitu ya. Nah gini ceritanya. Enaknya gini kayaknya. Jadi gini Bapak Ibu. Saya waktu itu diminta membersamai jamaah guyub rukun sami-saminya tadi Pak. Jamaah ini Bapak Ibu istiqomah nggak bisa sendirian. Istiqomah itu harus bersama-sama. Orang ada misalkan pohon bambu Pak berdiri sendiri, disapu kanan kiri angin, apa yang terjadi? Patah gitu ya. Tapi kalau pohon bambu itu kumpul sama-sama dengan bambu yang lain, apa yang terjadi kalau disapu angin? Kuat, goyangannya tetap saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, kita punya potensi masing-masing. Ada yang Allah kuatkan di harta, tapi tahajud gak kuat. Ada yang tahajud kuat, tapi buka Quran baru sak lembar, anggapnya telung. Itu artinya memang kapasitasnya di tahajud. Tapi ya Pak, baca Quran belum jadi kapasitasnya, gitu loh. Tahajud malam kadang-kadang gak pakai alarm Pak. 3 kali Bu, itu pasang alarm itu 4 jam 4 dibangunkan, setengah 4 ya udah pasang alarm gitu ya, jam 4:04 alarm meleh gitu ya. Kalau nggak izin Allah, kadang-kadang orang itu 3 alarmnya nggak bangun Pak, terus boten ini karena boten boten ya. Insya Allah ini nanti malam ini kita mulai biasakan Pak Bu ya, Insya Allah gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kadang-kadang ada orang tanpa alarm bangun dengan sendirinya. Maka ucapan kita pertama apa ketika bangun tidur? Astagfirullahaladzim. Beliaunya dari Pak bangun tidur sudah mampu mengistighfari dosanya. Apa? Berarti mimpinya kayaknya neko-neko ini. Mimpi itu salah satu kenikmatan dari Allah. Orang yang tidak dapat kena hukum dosa itu orang tidur. Jadi kan tidur sebelum duhur, bangun maghrib. Pernah buatan ya. Misalkan sebelum tidur kok capek luar biasa gitu ya. Bangun bar asar padahal dari sholat subuh. Duhur. Astagfirullahaladzim. Itu cara mengerjakan sholatnya berikut. Duhur dulu baru selesai kerjakan sholat asar. Dosa buatan boten asal tidak disengaja karena udur di luar kapasitas kita. Tidur itu nggak kena hukum Pak. Yang penting niatnya nggak boleh gini. Usalli dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala, itu nggak boleh gitu ya. Yang boleh tadi Pak, duhur dulu diselesaikan, niat lagi. Niat itu nggak harus bahasa Arab Pak, bahasa Indonesia boleh. Bahasa Jawa angsal banget. Angsal. Yang penting niat itu adalah urusan hati kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perhatikan peristiwa ini baik-baik. Ada orang-orang yang Allah lebihkan di harta. Ada orang-orang yang Allah lebihkan dengan tenaga. Gampangan banget. Itu Masya Allah kumpul sarang-sarangnya tinggi Pak. Jamaah masjid kami juga sama. Punya kebiasaan. Nek enten tiyang sing gerak gitu Pak. Ini fungsinya imam. Imam itu kok kenapa sunnahnya ngadep ke belakang? Ngabseni setunggal-setunggal. Saya biasanya sholat ning kene,
hari ini datang boten gitu loh. Gitu Pak ya. Maka Rasulullah itu orang yang paling peka dengan sahabat-sahabatnya. Ini ada sahabat, biasanya sholat di paling pojok kok nggak hadir sekarang. Di mana ini? Nah itu Rasulullah sangat peka Pak. 3 hari nggak hadir. Datang di rumahnya, yuk kita besuk sama-sama. Ada satu kali bukan pembantu, marbot kalau bahasa kita nopo. Bersih-bersih gitu. Cleaning service. Cleaning service. Zaman Nabi mulia Pak, marbot masjid itu. Pernah dengar kisahnya Khodirnya Rasul? Khodirnya Rasul itu umur 10 siapa namanya? Umur 10 tahun kemudian diberikan ibunya kepada Nabi pas hijrah di Madinah. Ada yang ngasih harta, ada yang ngasih tenaga. Ini nggak punya apa-apa Pak, tapi pengen, ya Nabi saya punya anak 10 tahun, ku titipkan kepada engkau, silahkan jadi pembantu engkau, khodim. Namanya siapa? Anas bin Anas bin Malik. Anas bin Malik ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini seorang yang punya kebiasaan tiap pagi itu menghidupkan, kalau zaman sekarang ya lampunya Masjidun Nabawi Pak. Itu satu kali Nabi kok lihat ada seorang pemuda subuh-subuh gitu Pak Bu ya. Sebelum subuh kok lampu masjidnya sudah nyala. Kalau zaman dulu nggak lampu, waktu nggih belum enter gitu ya. Pakai tintir mungkin nggih. Pakai templok ente boten. Ya, di zaman itu pakai obor lah ya. Itu diketahui Nabi. Seandainya, kata Nabi SAW kepada Anas, seandainya aku masih punya anak wanita, akan kupernikahkan anak wanitaku itu kepada dirimu. Saking mulianya orang yang ngurusi rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, niku Pak Bu. Bapak Ibu nek ngertos anak muda kok spesial, segera ambil Pak, mahal gitu ya. Anda harus mulai jadi panitia, apa jadi juri. Apa jangan jadi juri. Ibu-ibu batin gitu ya. Kalau saya alhamdulillah sebentar lagi insya Allah nikah Bu. Wah, mahal lagi. Estri ya. Itu diambil. Oh, bukan. Saya itu punya pengalaman Bu, Pak. Oh, sama telas, gitu. Dimasak Foto ibu. Ya Allah, itu ya. Saya ngisi di beberapa tempat, kadang-kadang ibu-ibu itu nyampaikan ke saya, Mas, tolong dicarikan, Mas. Itu cari aku mudeng. Ngerti. Arti tetap kan yang pulau, Pak. Cari nawar gini yang pulau. Kesannya kan boleh. Ini ngomongin kok kaca atau hari dulu. Akhirnya pulau batin ya, mau pulau dari angsa waktu itu. Oh, jenengan pun nawarkan, jenengan ke pulau gitu ya. Kesimpulannya gini, dulu pas anak-anak saya ini tak larang, nggak saya setujui, baru wes usianya tua gitu ya, saya yang kebingungan Mas. Bapak Ibu mulai jadi juri itu nyarikan yang terbaik untuk anak-anak kita nanti. Yo ngeten Pak, ada anak foto-foto jamaah haji Romeo 15, dibantu bareng. Gitu Pak. Iya, ini anak-anak orang baik, insya Allah gitu Pak ya. Baik. Bisa anak loh, soalnya kami angkatan 2015 loh gitu ya. Baik, saya pun juga sama. Saya ini Bapak Ibu ngisi di beberapa tempat banyak itu. Ya Allah, godaan saya itu Pak Bu. Di setiap kajian hampir pulang itu berditing lebih Mas, terus enak calon dereng. Saya itu sebenarnya jawabannya dia sami. Jawaban saya itu sami Pak Bu. Saya pengen selesai dulu S2 Pak Bu, gitu ya. Karena orang tua saya itu D3 pengen melihat anaknya itu harus di atasnya. Ibu saya itu di rumah sakit Pustati. Boten gerah, maksudnya kerja di sana Bu, itu ya, di perkantorannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya kemarin, alhamdulillah Mei kemarin saya masih ingat betul itu tanggal berapa ya? 16 Mei saya ngisi nikahan. Sebelumnya saya belum pernah sama sekali ngisi nikahan, gitu ya. Oh, belum nikah. Ini nikah di wong sing nikahnya diijen loh.
Harum nikah yang Anda mau nikah gitu kan, bahaya gitu ya. Tapi saya buat status gini, biasanya saya ini kalau bicara sesuatu Allah uji dengan perkataan saya. Kalau enggak saya dikecuali sing nikah, yang kedua berarti Allah pengen segerakan saya untuk segera nikah gitu ya. 17 Mei gitu ya, alhamdulillah saya dipanggil seorang gitu ya, ya seorang calon mertua gitu ya saat itu. Kemudian tawarannya pertama gini, Mas sudah ada calon, jawaban saya masih sama, Insya Allah S2 saya selesai dulu. Kata beliau, jangan Mas, S2 sambil nikah, Insya Allah kalau niatnya baik Allah akan tolong nantinya gitu ya. Karena yang nawari beliau saya Insya Allah gitu ya. Ternyata yang ditawari, saya ada ponakan Mas gitu ya, orang Jakarta, pondokan terus gitu ya, kayaknya cocok gitu ya. Kalau enggak sama anakku. Oh, ternyata pesan tersirat sampai rumah yang disampaikan cuma anaknya gitu ya. Ada CV di sana yang dikirimkan ke saya, ada fotonya. Baru saya mantap, izin orang tua, kayaknya orang tua saya juga merestui saat itu juga. Alhamdulillah, bismillah, coba dilanjutkan. Alhamdulillah, itu saya kembalikan esok harinya, langsung dibilangi kapan melamar anak saya gitu ya. Berat itu ya. Saya langsung bilang, loh langsung gitu ya, lah derek pernah ketemu gitu ya. Akhirnya 21 Mei kemarin alhamdulillah kita bertemu pertama kali. Beliau dengan keluarga besarnya, saya sendirian Pak. Loh Mas Dewi apa sih? Nggih, lah kalau kita melontok sih diundang. Wah, keren banget ini. Ternyata ini calon mertua saya juga orang ini ya, ini makhluk langka atau dilestarikan loh gitu. Akhirnya saya dibawa di satu meja di salah satu restoran ternama bersama anaknya. Itu saya udah tahu anaknya di sana gitu ya, tapi saya nggak berani menatap wajahnya. Saya tertunduk terus gitu ya. Mas kesana Mas, ikuti gitu ya. Habis saya itu calon mertua saya itu ke satu tempat, dibawalah ke sana. Di meja saat itu saya belum berani memandang wajahnya, saya tundukkan terus muka saya gitu ya. Saya berharap mejanya itu meja kaca, saya kelihatan di sana gitu ya. Ternyata mejanya kayu gitu. Itu pertama saya gagal keinginan saya, tapi alhamdulillah ya mau nggak mau Pak Bu ya, akhirnya menatap wajahnya, ada jilbab hitam di sana. Oh gitu ya. Alhamdulillah saya dengan isinya tentrem hati saya lanjut gitu ya. Akhirnya alhamdulillah 31 Mei kemarin khitbah lamaran. Alhamdulillah cuma tinggal tunggu hari H saja Pak. Insyaallah mohon doanya. Baik, Bapak Ibu, pentingnya gini Pak Bu, saya ingin sampaikan itu gini. Artinya penting untuk membangun sebuah peradaban keluarga. Untuk jadi apa? Untuk jadi nanti keluarga yang meneruskan kita nantinya adalah anak-anak yang soleh. Lanjut cerita tadi saya Pak. Saya datang ke masjid sama jamaah. Ada jamaah yang sakit, mohon maaf. Dua-duanya anaknya itu ke masjid semuanya. Anaknya yang satu itu juga remaja masjid Pak. Tapi ibunya belum pernah sama sekali sholat, usia 70 atau 80 tahun. Itu 3 hari, mohon maaf, kesengkal-sengkal apa namanya, nafasnya. Kalau temuan kan gitu.